Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai supply chain management pada PT Nippon Industri Corpindo. Berikut adalah anggota tim kami yang terlibat dalam pembuatan tugas kali ini. Apa itu supply chain management? Dikutip dari Harlan pada 1996, supply chain management sendiri merupakan sebuah manajemen dari beberapa jaringan bisnis yang saling terhubung untuk menjadikan suatu produk yang lengkap, dan kemudian melengkapinya dengan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh customer. Supply chain pada PT Nippon Industri Corpindo berasal dari supplier. Kemudian, manufaktur akan melakukan pengolahan bahan baku sehingga menjadi produk siap konsumsi. Selanjutnya, pendistribusian dilakukan oleh PT Nippon Industri Corpindo kepada beberapa retail yang bekerjasama, yang mana retail-retail tadi akan menyalurkan produk kepada end user, di mana produk akhirnya sampai pada konsumen. Aliran fisik PT Nippon Industri Corpindo dimulai dari supplier hingga customer. Untuk aliran keuangan berasal dari customer yang melakukan pembayaran kepada retailer, retailer yang melakukan pembayaran kepada manufaktur, dan manufaktur yang kemudian melakukan pembayaran kepada supplier. Aliran informasi pada PT Nippon Industri Corpindo bersifat dua arah, yang mana artinya informasi ini mengalir dari pengirim ke penerima, dan respon penerima kembali kepada pengirim. Lantas, bagaimanakah sejarah dari PT Nippon Industri Corpindo? PT Nippon Industri Corpindo berdiri berdasarkan Akta Nomor 24 pada tanggal 26 Mei tahun 1994. PT Nippon Industri Corpindo merupakan gabungan dari PT Sari Indo Roti dengan Nissho Iwo Corporation dan Shikishima Baking Corporation Ltd, yang merupakan gabungan perusahaan Indonesia-Jepang. Kemudian, pada tanggal 8 Maret tahun 1995, dengan Akta Nomor 11 berdirilah PT Nippon Industri Corpindo Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang bakery dengan produk utama bermerek Sari Roti yang diluncurkan di pasaran pada Januari tahun 1997. Untuk alasan mengapa diperlukannya SCM atau Supply Chain Management pada PT Nippon Industri Corpindo, yang pertama yaitu raw material atau bahan mentah yang diperlukan untuk proses produksi berjumlah cukup besar, dan raw material tersebut memiliki waktu kadaluarsa tersendiri. Yang kedua, barang produksi atau barang hasil produksi memiliki waktu kadaluarsa yang cukup singkat, kurang lebih 4-5 hari, tidak ada waktu 1 minggu. Hal ini mengakibatkan diperlukannya sistem supply chain yang baik agar dapat menanggulangi masalah tersebut. Penerapan supply chain management pada PT Nippon Industri Corpindo dimulai dari supplier yang menyeleksi bahan baku untuk kemudian dikirimkan pada perusahaan. Proses penyeleksian bahan baku ini tentunya harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga bahan baku yang dikirimkan oleh supplier dapat dikatakan sebagai bahan baku yang berkualitas. Kemudian, manufaktur akan melakukan proses produksi secara terus-menerus. Pada tahapan distribusi, perusahaan menggunakan sistem just-in-time. Setelah itu, perusahaan akan mendistribusikan produk pada agen dengan jumlah yang sesuai untuk meminimalisir return produk yang tidak laku akibat jumlah yang berlebih. Konsep supply chain management pada PT Nippon Industri Corpindo. Karena barang hasil produksi PT Nippon Industri Corpindo berupa roti, yang mana roti ini memiliki waktu kadaluarsa yang relatif cukup singkat, sekitar 4-5 hari saja, maka diperlukan konsep just in time, yang mana pada konsep just in time ini hanya memproduksi barang yang diminta atau what, dengan jumlah yang diperlukan atau how much, dan pasar yang dibutuhkan atau when oleh konsumen. Tujuannya untuk mengefisiensikan proses sehingga tidak diperlukan adanya stok di pusat distribusi. Jadi, ketika pemasok mengirim barang hari ini ke distribution center atau DC, maka keesokan harinya barang sudah terkirim ke gerai-gerai penjual. Singkatnya, konsep ini memungkinkan prosesnya lebih transparan dalam distribusi produk karena tidak ada produksi yang terdegradasi di gudang. Pada dasarnya, fungsi distribution center adalah untuk mendistribusi produk, bukan untuk menyimpan produk. Sehingga, melalui konsep just in time ini akan mengembalikan fungsi distribution center ke fungsi sebenarnya. Pada alur just in time dimulai dari adanya permintaan konsumen yang diterima oleh perusahaan. Kemudian, bagian planning akan menjadwalkan proses produksi dan membuat perencanaan kebutuhan bahan baku. Setelah itu, perusahaan akan melakukan pembelian bahan baku pada supplier dan supplier akan mengirim bahan baku yang dibutuhkan.
Bahan baku tersebut kemudian disimpan pada gudang terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Pada PT Nippon Industri Korpindo, manajemen persediaan yang diterapkan merupakan manajemen FIFO, sehingga bahan baku yang pertama kali masuk adalah bahan baku atau stok yang harus pertama kali dikeluarkan. Selanjutnya, manufaktur akan melakukan proses produksi pada bahan baku sehingga bahan tersebut menjadi barang siap konsumsi, untuk kemudian didistribusikan kepada retail-retail yang bekerjasama dengan PT Nippon Industri Korpindo. Kemudian, retail-retail tersebut akan menyalurkan produk kepada end user atau konsumen, di mana produk akhirnya sampai pada tangan konsumen. Baik, sekian materi yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan saudara sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.